sama God. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Nah, berhubung masih hangatnya kepalan tangan Kuma yang akan mendarat di wajah dari Saturnus, jadi kita akan bahas selanjutnya apa yang akan menjadi lanjutan cerita berikutnya. Apakah setelah pukulan ini, beberapa pasukan dari pemerintahan dunia akan berbondong-bondong ke Pulau Aegean? Dan apa Kuma sudah membuat rencana untuk melakukan aksi bunuh dirinya dengan meledakkan tubuhnya bersama dengan Saint Saturn? Yep, kita akan bahas skenario apa yang akan terjadi berikutnya di Pulau Aegean. Jadi tentu sebelum itu padamkan dulu tombol merahnya, bagikan jempol kalian beserta dengan komen teori menarik apa lagi yang sekiranya menarik untuk kita bahas selanjutnya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Di chapter sebelumnya, Saturnus mencoba untuk mengeksekusi Bonnie karena sudah mencoba untuk menikamnya. Untungnya, sebelum dia melakukan itu, Kuma tiba di Pulau Aegean dan memutuskan untuk langsung melindunginya dengan punggungnya sendiri. Kuma kemudian mengalihkan amarahnya ke Saturnus dan menyiapkan pukulan kuat yang dilapisi haki. Nah, pukulan ini sendiri pasti akan terhubung di One Piece chapter 1104 mendatang. Ini akan mengingatkan kita dengan deja vu koneksi dari Pulau Sabaody, di mana di sana ada momen Luffy yang juga memukul seorang naga langit. Bagi Kuma, rasa cintanya pada Bonnie jauh melampaui segalanya dan siapapun yang mencoba menyakitinya tidak akan selamat. Namun perlu diingat ya bahwa Saturnus ini jauh lebih kuat daripada Kuma dan dia bisa saja dapat menghancurkannya jika dia melakukannya. Kuma mengalahkan Saturnus akan menjadi pemandangan yang sangat indah bagi kita. Namun ini bukanlah tugas Kuma untuk mengalahkan Saturnus. Saturnus kemungkinan akan semakin melukai Kuma dan berpotensi menempatkannya dalam kondisi yang hampir mati. Nah, disinilah Tamagon menduga bahwa akan ada sesuatu yang dilakukan oleh Bartolomeo Kuma dan itu adalah hal yang cukup mengerikan. Bagaimana jika dia akan mencoba meledakkan dirinya bersama dengan Saint Saturn? Karena dia tahu bahwa di dalam tubuhnya terdapat tombol darurat untuk meledakkan tubuhnya. Kuma pasti tentu benar-benar sudah paham karena Saturnus juga akan punya ide untuk menekan kapan saja tombol darurat tersebut jika Kuma berulah dan membelot kepadanya. Maka bisa jadi ini akan menjadi misi bunuh diri bagi Kuma dan Oda Sensei sepertinya memang sudah merencanakan hal itu terkait dengan fakta bahwa di tubuh Kuma sendiri terdapat tombol darurat untuk meledakkan tubuhnya yang memang Saturnus sendiri yang memberikan perintah kepada Vegapunk untuk menciptakan itu sebelumnya. Nah, apa kalian masih ingat bahwa Oda Sensei benar-benar terinspirasi membuat One Piece dari Dragon Ball? Ternyata momen seperti ini juga ada pada Dragon Ball, di mana ada karakter yang bernama Android 16, yang pada saat itu ingin meledakkan dirinya bersama dengan sang antagonis, yakni Cell. Menariknya adalah, Android 16 ini juga adalah seorang robot, dan juga musuhnya Cell sendiri mempunyai kemampuan regenerasi yang sangat-sangat kuat. Ini benar-benar persis seperti apa yang menjadi kekuatan dari Saturnus, yang pada saat ini, di mana dia juga bisa beregenerasi super cepat pada saat dia ditusuk oleh Bonnie menggunakan pedang. Android 16 di Dragon Ball berhasil untuk meledakkan dirinya bersama dengan Cell pada waktu itu. Namun sayangnya, regenerasi super cepat dari Cell membuat sang villain kembali seperti semula. Apakah ini juga akan menjadi dasar pemikiran dari Oda Sensei bahwa Kuma akan sukses juga untuk meledakkan dirinya bersama dengan Saturnus? Namun, kekuatan super regenerasi dari sang naga langit ini akan mengembalikan tubuhnya ke wujud seperti semula. Nah, tentu saja cerita pengorbanan Android 16 itu tidak sia-sia dengan pemandangan mengerikan Cell yang meremukkan kepala Android 16 di bawah kakinya. Ini pun membuat Gohan marah hingga ia berubah menjadi Super Saiyan. Nah, hal ini pada akhirnya terbukti menjadi kehancuran bagi karakter Cell. Dengan Super Saiyan 2, Gohan memusnahkan Cell sepenuhnya dengan gelombang Kamehameha. Android 16 mengorbankan nyawanya, tetapi hal itu membantu Gohan menyadari potensi sebenarnya. Nah, dan bagaimana jika itu terjadi di Aegean, di mana Saturnus akan meremukkan kepala dari Kuma menggunakan kakinya dan akan membuat Luffy marah besar. Ia lantas kemudian merubah dirinya menjadi Nika dan akan menghancurkan Saturnus di depan mata dari Johor Bonnie.
Ada sedikit keanehan dari pergerakan Bartolomeo Kuma. Dikatakan bahwa dia sudah kehilangan sisi kemanusiaannya. Namun anehnya, dia bisa sampai ke Egghead dan bahkan mengingat untuk menyelamatkan anaknya. Mungkinkah Kuma memiliki sirkuit yang diciptakan oleh Vegapunk untuk beralih antara kepribadian yang dibangun di dalam dirinya? Namun melakukan hal ini dengan mematikan kepribadiannya akan menciptakan banyak sekali plot hole, seperti mengapa Kuma tidak melakukannya sebelum dan mengapa dia masih menjadi cyborg yang tidak bernyawa, terutama setelah revolusioner menyelamatkannya. Jadi apa mungkin hanya karena cintanya yang luar biasa kepada putrinya membangkitkan jiwanya? Meski tekadnya telah dihapus, namun faktanya cintanya kepada Bonnie begitu besar sehingga menguasai segalanya. Momen ini tentunya juga pernah kita lihat pada saat ketika Victoria Shinri ketika dikendalikan oleh Moria menggunakan kekuatan dari buah iblisnya. Shinri menerobos kemampuannya dan benar-benar menunjukkan emosinya yang sebenarnya meskipun dia sudah mati. Meski Kuma dianggap sudah mati, namun tekadnya masih hidup dan bisa mengalahkan penghapusan apapun yang dilakukan oleh Vegapunk. Jadi pada dasarnya dia hidup sekali lagi dan semua itu berkat cinta yang dia miliki untuk putrinya. Oke, di chapter sebelumnya kita melihat Luffy tidak bisa bergerak karena kelelahan menggunakan Gear 5 dalam waktu yang cukup lama. Dia membutuhkan makanan untuk mengisi stamina-nya sekali lagi. Anehnya, ada seseorang yang menyelamatkan Luffy dengan memberinya makanan. Nah, siapa orang ini sebenarnya? Hanya ada dua kemungkinan siapa orang ini, dan salah satunya adalah Kizaru. Laksamana marinir yang satu ini kemarin sempat menyebut nama Bonnie dan juga Sentomaru. Atau salah satunya juga bisa jadi adalah si lumpur Karibo yang telah menghilang cukup lama. Kizaru merupakan kandidat utama untuk membantu Luffy. Dia mungkin masih ingin menyelamatkan Vegapunk, namun dia juga tidak ingin Bonnie dan Sentomaru mati. Kemudian di sisi lain, Karibo juga bisa, hanya karena alasan dia tidak ingin mati di pulau ini, dan juga karena dia harus diberi semacam peran dalam alur ini suatu saat nanti. Overall, terlepas dari siapapun yang akhirnya memberi makanan kepada Luffy, kita berharap semua Luffy semakin dekat dengan pemulihan dan bergabung dalam pertempuran melawan Saturnus. Setelah Luffy pulih, kita dapat berharap dia akan mengambil transformasi Nika dan langsung tancap gas membantu Bartolomeo Kuma. Luffy versus Saturnus akan menjadi sorotan utama di dalam arc ini. Kuma diperkirakan akan kalah dari Saturnus hanya karena dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkan sang monster. Jadi ketika Kuma dalam bahaya karena sudah memukul sang naga langit, Luffy tentu akan menyelamatkannya seperti apa yang Kuma lakukan di Kepulauan Sabaody. Ini pun kemudian akan menandai dimulainya pertarungan terakhir di arc Pulau Egghead. Nah, ini adalah ujian yang tidak boleh gagal oleh Luffy. Jika dia gagal, semua orang di Egghead pun akan mati, dan satu-satunya jalan keluar di sini adalah dengan menjatuhkan Saturnus. Berita panas ini akan segera menyebar ke seluruh dunia. Ini akan menjadi sesuatu yang perlu dilakukan Luffy untuk mengumumkan kebangkitan prajurit pembebasan dan akan menunjukkan kepada dunia bahwa ada simbol yang siap untuk melawan penindasan naga langit. Jadi tentu saja kita akan melihat lanjutan chapter berikutnya di 2 minggu ke depan. Jadi pastikan kalian bersabar dulu ya. Kita akan memprediksikan bersama-sama apalagi yang akan menarik untuk menjadi skenario lanjutan di One Piece chapter 1104 yang akan datang. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan langsung saja berlayar ke kolom komentar. Jangan lupa like-nya, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di pulau selanjutnya. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.